Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Aulia Putri selaku moderator dari kelompok 11. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengutipan dan rujukan. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Dwita Aulia Putri dengan NIM 23030204154. Selanjutnya ada rekan saya yang kedua, yaitu Reva Nodiandra dengan NIM 23030204169. Selanjutnya ada rekan saya yang ketiga, yaitu GB Hera dengan NIM 23030204172. Selanjutnya ada Farida Cindy dengan NIM 23030204175. Dan yang terakhir ada Nina Salsabila dengan NIM 23030204181. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengutipan yang akan dibacakan oleh teman saya, Nina Salsabila. Atas waktunya dipersilahkan. Apa sih pengutipan itu? Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan maupun bentuk lisan. Kita ambil contoh untuk tulisan seperti buku, kamus, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, dan lain-lain. Sedangkan contoh bentuk lisan seperti TV, radio, internet, dan lain-lain. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Selanjutnya, fungsi kutipan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai landasan teori, penguat atau pendukung pendapat penulis, pembanding. Kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari plagiarisme dan memperjelas suatu uraian. Selain tujuan yang saya sebutkan di awal, pengutipan juga memiliki beberapa tujuan, yakni sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Jenis pengutip dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung adalah suatu pernyataan atau pendapat yang digali dari sumber lain dengan tidak mengubah apapun yang ada atau apa adanya, termasuk ejakan, tanda-tanda baca, dan lain sebagainya. Untuk kutipan tidak langsung merupakan pengungkapan kembali maksud penulis dengan kata-kata kita sendiri. Yang dikutip adalah pokok-pokok pikiran atau ringkasan dan kesimpulan dari sebuah tulisan, kemudian dinyatakan dengan bahasa kita sendiri. Walaupun yang dikutip dari bahasa asing, namun tetap dinyatakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Cara pembuatan kutipan. Cara pembuatan kutipan ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Cara menulis kutipan langsung, kutipan kurang dari 40 kata, kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip, sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama, dan diikuti nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman dalam kurung. Selanjutnya, kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului. Ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga harus ditulis. Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, garis barunya dimulai 1,2 cm dari tepi kiri garis teks kutipan. Selanjutnya, kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Contoh, tanda kutip, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah titik-titik diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Dalam kurung Manan 1995.278. Selanjutnya, cara menulis kutipan tidak langsung.
Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri, ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Cara penyajian kutipan. Cara penyajian kutipan ada 3 cara, yaitu yang pertama e-note, yang kedua footnote, dan endnote. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan untuk memberi informasi pembicara, untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Sistem rujukan adalah konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Fungsi dari sebuah rujukan adalah untuk memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah kepada pembaca, dan memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi dalam daftar rujukan. Selain itu, fungsi dari rujukan untuk memberikan informasi kepada pembaca, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam daripada kutipan yang digunakan oleh penulis. Jenis sistem rujukan. Jenis-jenis rujukan ada 2, yaitu rujukan faktual dan non-faktual. Rujukan faktual adalah kesaksian, contoh-contoh, dan objek-objek faktual yang kemudian digunakan oleh pemberi informasi untuk menyokong atau memperkuat pernyataan atau tuntutannya. Rujukan non-faktual adalah cerita, contoh, hipotesis, kutipan-kutipan sastra, analogi, dan sebagainya yang digunakan oleh seseorang untuk menyokong atau memperkuat pernyataan atau tuntutannya. Oke, selanjutnya ada 3 bentuk materi sistem rujukan yang mungkin muncul. Materi sistem rujukan faktual dan non-faktual mungkin muncul dalam 3 bentuk, seperti bukti, contoh-contoh, statistik, dan kesaksian. Nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang yang menerima argumentasi, anggota khalayak, kredibilitas, pemberi informasi, pembicara. Syarat sistem rujukan. Syarat sistem rujukan yaitu tergantung pada penulis saat mengambil sumber. Sistem rujukan terutama dalam konteks perawatan kesehatan biasanya memiliki sejumlah syarat atau prinsip yang harus dipenuhi untuk berfungsi dengan baik. Beberapa syarat umum sistem rujukan adalah 1. Jelas dan spesifik, 2. Ketersediaan informasi pasien, 3. Alur komunikasi yang efisien, 4. Keamanan data, 5. Kesesuaian, 6. Koordinasi perawatan, 7. Integrasi, 8. Evaluasi dan perbaikan, 9. Kejelasan peran dan tanggung jawab, 10. Edukasi dan pelatihan. Mematuhi syarat-syarat ini membantu memastikan bahwa sistem rujukan dapat berjalan dengan lancar dan efisien, serta memberikan perawatan yang tepat dan berkualitas kepada pasien. Oke, selanjutnya unsur-unsur dalam daftar rujukan. Dalam pembuatan daftar rujukan, unsur yang ditulis dalam daftar rujukan meliputi nama penulis, ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik, tahun penerbitan, judul, kota tempat penerbitan, nama penerbit. Kesimpulan, kutipan berarti mengutip pendapat pakar, ucapan tokoh, pengamat, narasumber, kitab suci, kata mutiara, puisi, syair, lagu, dan hasil penelitian yang terdapat dalam makalah seperti skripsi, tesis, majalah, jurnal, buku. Tajuk rencana perlu diperkuat dengan kutipan untuk memperkuat argumen, mempertajam analisis, dan membangun kredibilitas media. Sedangkan sistem rujukan seperti catatan kaki dan daftar isi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.